Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang keragaman dan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Yang kedua adalah menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13 dengan baik. Yang ketiga adalah kalian membuat paparan tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Nah, coba kalian perhatikan dan amati gambar ini ya. Ini ada beberapa orang yang menggunakan pakaian adat dan juga kalian bisa lihat ini adalah orang yang memakai ciri khas baju keagamaan mereka. Coba kalian perhatikan ya. Sebelum kita membaca surat Al-Hujurat ayat 13, kita harus mengetahui bagaimana dan apa sebab surat ini turun. Ya, surat Al-Hujurat ini termasuk golongan surat Madaniyah karena ayat ini diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat Al-Hujurat ya, Al-Hujurat ini artinya adalah kamar-kamar. Nama Al-Hujurat diambil dari ayat ke-4. Surat Al-Hujurat merupakan surat ke-49 yang terdiri atas 18 ayat. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang mencela ketika Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan setelah peristiwa Fathul Makkah. Sebelum kita membaca surat Al-Hujurat ayat 13, kita harus mengetahui bagaimana dan apa sebab surat ini turun. Ya, surat Al-Hujurat ini termasuk golongan surat Madaniyah karena ini diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat Al-Hujurat ya, Al-Hujurat ini artinya adalah kamar-kamar. Nama Al-Hujurat diambil dari ayat ke-4. Surat Al-Hujurat merupakan surat ke-49 yang terdiri atas 18 ayat. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang mencela ketika Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan setelah peristiwa Fathul Makkah. Artinya adalah, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Teliti. Dari surat Al-Hujurat ayat 13 dapat kita ambil pesan-pesan pentingnya, yaitu yang pertama adalah penciptaan manusia itu berasal dari satu pasangan. Allah menyampaikan bahwa seluruh umat manusia itu diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Laki-laki tersebut adalah Nabi Adam dan perempuannya adalah Siti Hawa. Inilah yang membedakan, yang pada dasarnya semua manusia itu adalah sama, terlepas dari perbedaan ras, perbedaan suku, ataupun perbedaan bangsa. Pesan pokok yang kedua adalah
bahwa keragaman itu sebagai sunatullah. Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu untuk saling mengenal atau lita'arafu. Ini mengajarkan bahwa keberagaman merupakan ciptaan Allah yang harus dihormati dan dimaknai sebagai sarana untuk memperkaya interaksi dan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Pesan pokok yang ketiga adalah semua itu sama di hadapan Allah. Kesetaraan di mata Allah. Yang membedakan kemuliaan seseorang itu bukanlah dari keturunan, bukan dari suku, bukan dari bangsa, melainkan dari ketakwaan atau atqakum. Inilah yang berarti bahwa orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi mulia di sisi Allah. Yang membedakan itu adalah ketakwaan dan amal soleh. Pesan pokok yang ketiga dari surat Al-Hujurat adalah bahwa tujuan keragaman itu dimaksudkan untuk saling mengenal, saling bekerja sama, dan menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia. Bukan untuk saling membadakan diri, apalagi untuk merendahkan satu dengan yang lainnya. Pesan pokok berikutnya adalah Allah memiliki pengetahuan. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Oleh karena itu, hanya Allah yang berhak menilai ketakwaan seseorang bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan kekayaan ataupun status sosial. Nah, anak-anak, dari beberapa penjelasan Ibu tadi, silahkan kalian pahami dan kemudian kalian jawablah latihan-latihan ini ya. Soal yang pertama yaitu bagaimana cara kalian menghargai perbedaan agama. Yang kedua adalah tulislah contoh beberapa keragaman yang terdapat di lingkungan sekitarmu. Yang ketiga adalah kalian jelaskan isi pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Silahkan kalian kerjakan dan tulis jawabannya di buku tulis kalian ya. Nah, ini adalah tugas kalian berikutnya ya. Jangan lupa ini nanti ditulis nama kalian dan kelas berapa kalian ya. Ini tugas kelompok, tetapi di sini nanti Ibu minta kalian mengerjakan sendiri walaupun ini tugas kelompok ya. Tugas kalian adalah memasangkan ayat yang ada di sebelah kiri. Kalian jodohkan dengan terjemahannya yang ada di sebelahnya ya. Kalian dengan memperhatikan tadi ayat yang sudah Ibu bacakan, yang sudah kalian tadi baca bersama-sama ya, surat Al-Hujurat ayat 13. Silahkan kalian pasangkan atau jodohkan terjemahan dengan ayatnya ya. Kalian bisa mengerjakan dengan baik, boleh berdiskusi untuk tugas kelompok ini. Tapi jangan lupa, nanti ini nama tetap ditulis individu, tidak boleh kelompok ya. Nah, silahkan dikerjakan. Nah, terima kasih anak-anakku semua sudah memperhatikan pembelajaran kita hari ini. Dan pesan Ibu jangan lupa ya, mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita jadikan perbedaan sebagai kekayaan Indonesia dalam keberagaman. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.